Shalom, selamat malam. Sudah berintegritaskah kita? Itu pertanyaan yang menarik buat kita malam hari ini, sehingga saya katakan integritas menjadi tema malam hari ini. Berbicara integritas, saya terinspirasi khususnya keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah kota kami, kota Batam, berkenaan dengan pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2020 yang akan datang, baik pilgub maupun pilwako. Nah, yang menjadi tertarik tentang integritas adalah keseluruhan calon yang maju untuk menjadi pilgub dan pilwako sama sekali tidak ada orang percaya. Sama sekali satu pasangan calon pun tidak ada yang pasangan orang percaya. Namun di tengah-tengah beberapa pasangan calon itu ternyata ada satu yang didukung oleh partai yang menurut orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah menganut faham non-nasionalis, artinya secara agamis, secara Islam garis keras. Nah, muncullah perbedaan pendapat, muncullah perdebatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga ada yang lucu, orang mulai menjustifikasi temannya, bahwasanya siapapun yang memilih yang didukung oleh partai Islam tersebut, dia merupakan orang yang tidak berintegritas. Luar biasa. Padahal ketika calon ini ikut bertanding dalam pilkada, artinya pemerintah merestui mereka untuk ikut. Nah, kemudian terjadi perdebatan panjang mengenai pemilihan, mengenai putusan siapa yang akan kita pilih. Tapi ada banyak teman hamba Tuhan, dan ini perdebatan terjadi di antara hamba Tuhan. Ada 400 hamba Tuhan di Batam, dan memilih 3 pasangan calon yang sama sekali tidak ada anak Tuhan di dalamnya, tapi kemudian menjadi semarak oleh karena ada pasangan calon yang didukung oleh salah satu partai Islam yang kita kenal di Indonesia. Kenapa pendeta memilih itu? Lalu ketika saya menjadikan topik ini dan mengangkat tema integritas, integritas sebenarnya adalah Kristus itu sendiri. Integritas dalam perjanjian lama adalah sesuatu yang kekeh, yang tidak tawar-menawar. Integritas di dalam perjanjian baru adalah sesuatu yang jujur dan tulus dan berbuat baik. Itu adalah integritas. Nah, ketika kemudian di dalam pilkada ini banyak carut-marut yang terjadi, sebenarnya integritas ini adalah sebagaimana yang terdapat di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yes, itulah integritas zaman sekarang. Integritas adalah kita melihat dan kita hidup di dalam Yesus sebagaimana Kristus. Catat, integritas adalah kita hidup menurut Yesus, karena integritas itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa disebut dia integritas itu sendiri? Sebab ketika dia sama seperti kita manusia, dia juga dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Oleh karena adanya pilkada hari-hari ini, kita juga dicobai dengan berbagai-bagai keinginan. Persoalannya, adakah kita tetap bisa berbuat baik dan tidak berbuat dosa atas pilihan itu? Nah, ketika kita menjatuhkan pilihan, mari dengar apa yang dikatakan 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar.
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Itu dia. Jadi pesan saya bagi para sahabat yang ada di Batam, apapun pilihanmu, sepanjang engkau tidak berdosa atas pilihan itu, melakukan dosa. Karena mari kita lihat Aceh. Apakah gereja diberangus di sana? Apakah gereja dihantam di sana? Tapi oleh karena pilkada, khususnya kami yang ada di Batam, biarlah para hamba Tuhan tetap bersinergi, tetap bersehati. Integritas kita adalah siapapun yang kita pilih, bukan karena orang yang dipilih tersebut, tapi karena kita punya integritas, maka kita memilih orang yang menurut kita patut kita pilih. Karena setiap perbuatan kita adalah perbuatan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan di hadapan rekan para pendeta. Nah, biarlah malam hari ini, secara khusus kita semua sahabat dan para pendeta, tetap dengan integritas yang kuat menghadapi situasi pilkada. Siapapun pilihan Anda, itu adalah merupakan hak Anda. Tetap buktikan kita adalah orang-orang berintegritas, tetap berbuat baik, sekalipun kepada orang yang bukan seiman. Sampai di sini pertemuan kita. Jaga integritasmu, karena dengan integritasmu yang adalah Kristus itu sendiri, dunia akan kita menangkan. God bless you.